Halo semuanya, Om Swastiastu. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penugasan LKM 9, yakni penerapan konsep Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niluh Intan Cahyani Putri Semara Indra dengan NIM 25530111003 dari Prodi Kimia Terapan. Jadi, sebelum memulai video lebih lanjut, saya ingin menerangkan bahwa saya akan menjelaskan video ini secara singkat dikarenakan batas waktu untuk menggunakan Bandicam adalah 10 menit. Jadi, yang pertama adalah eksplorasi konsep. Pada eksplorasi konsep terdiri atas 3 pertanyaan utama tersebut yang saya jawab dengan 1 paragraf. Jadi, Trihita Karana merupakan filosofi Hindu di Bali yang menekankan pada 3 penyebab kebahagiaan, kerukunan, dan keharmonisan dalam kehidupan. Trihita Karana terdiri atas parahyangan, pawongan, dan palemahan yang saling berkaitan satu sama lain untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Trihita Karana menjadi landasan moral untuk menjalani hidup yang seimbang dan penuh kebahagiaan di dunia modern ini. Dan di dalam pembangunan berkelanjutan, konsep Trihita Karana telah membantu untuk menyeimbangkan kemajuan pembangunan dan spiritual. Salah satu contohnya adalah mengintegrasikan ajaran Trihita Karana pada konsep ekowisata yang dapat menciptakan kehidupan pariwisata dengan tetap menghormati budaya lokal. Selanjutnya adalah identifikasi nilai THK atau Trihita Karana di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah nilai parhyangan. Pada kehidupan kampus bisa melakukan sembahyang bersama pada hari suci Hindu, rumah melakukan sembahyang rutin di merajan atau pura keluarga, dan masyarakat dengan mengawali setiap kegiatan dengan doa bersama, memberikan dampak positif untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan kepada ide Sang Hyang Widi melalui sikap untuk berdoa sebelum memulai kegiatan dan sembahyang pada setiap hari suci Hindu. Dan nilai yang tercermin adalah nilai disiplin untuk menjalankan ibadah secara rutin dan nilai ketakwaan dan keimanan melalui kegiatan sembahyang untuk menunjukkan keyakinan mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah nilai pawongan. Contoh kegiatannya pada kampus dengan saling membantu dalam mengerjakan tugas tanpa membedakan teman yang berbeda agama dan suku bangsa, rumah dengan melakukan pekerjaan rumah tangga secara bersama-sama, masyarakat dengan melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan desa, memberikan dampak positif yakni menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, rukun, dan sejahtera. Dan nilai yang terkandung adalah nilai persatuan melalui kegiatan kerjasama dan gotong royong. Yang kedua adalah nilai kepedulian satu sama lain dari kegiatan bersama-sama yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah nilai palemahan pada lingkungan kampus dengan menjaga kebersihan lingkungan kampus, rumah dengan rutin melawat tanaman yang ada di perkarangan rumah, masyarakat dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, memberikan dampak untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat melalui kebiasaan untuk tidak membuang sampah sembarangan, rutin merawat tanaman, dan melakukan penghijauan di area publik. Kemudian, nilai yang tercermin adalah nilai cinta kasih dengan menumbuhkan kesadaran dari sifat saling menyayangi setiap makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua adalah nilai tanggung jawab. Dengan menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bagi semua manusia. Selanjutnya adalah analisis kasus atau berpikir kritis. Nah, analisis kasus pada kasus berikut ini, kemudian berikanlah jawaban berdasarkan pertanyaan berikut. Maka dari itu, jawaban saya adalah nilai Trihita Karana yang diabaikan pada kasus tersebut adalah nilai pawongan dan palemahan. Pawongan sebagai hubungan harmonis dengan manusia terhadap sesama manusia diabaikan karena pihak pengelola yang tidak melakukan diskusi terlebih dahulu dengan warga lokal. Dan pada nilai palemahan yang memaparkan mengenai hubungan harmonis antara manusia dengan alam adalah
pihak pengelola wisata yang membangun hotel, tetapi tidak memperhatikan keberadaan lahan pertanian, sehingga ekosistem menjadi terganggu. Selanjutnya, jawaban tambahannya adalah solusi yang dapat saya sarankan adalah dengan melakukan diskusi antara pihak pengusaha pariwisata dengan perwakilan dari warga lokal seperti pemerintah desa tersebut. Nah, pihak pengelola hotel bisa melakukan pembuatan sumur resapan dan rehabilitasi sumber mata air bersama untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan alam. Selanjutnya, pihak pengusaha bisa melakukan ganti rugi kepada warga yang terdampak dengan memberikan pelatihan kerja di bidang pariwisata. Selanjutnya adalah refleksi pribadi. Pertanyaan mengenai refleksi pribadi adalah sebagai berikut. Jawaban saya adalah, sewaktu saya kecil dulu, yang dimana saya belum mengenal mengenai ajaran Trihita Karana, saya sering lupa untuk berdoa, kurang menghargai teman, dan masih kurang peduli terhadap lingkungan. Dan saat sudah mempelajari mengenai ajaran Trihita Karana, saya mulai untuk memperbaiki semua itu dengan cara berdoa, selalu menjaga hubungan harmonis dengan manusia, dengan cara menghargai pendapat, dan juga selalu menjaga keasrian alam untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan alam. Nah, dengan memahami ajaran Trihita Karana, saya akan selalu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan yang harmonis dapat selalu terjaga. Selanjutnya adalah proyek mini atau aksi nyata dari THK. Proyek mini yang saya rencanakan adalah proyek mini yang berjudul Harmoni Nusantara dengan tujuan untuk menekankan kehidupan yang harmonis yang terdiri atas Parihyangan, Pawongan, dan Palemahan. Yang dimana melalui ketiga bagian dari Trihita Karana tersebut, saya akan mengajak orang sekitar untuk melakukan penghijauan di lingkungan sekitar kampus. Dan aspek THK yang ditekankan adalah menekankan ketiga aspek Trihita Karana yang terdiri atas Parihyangan, Pawongan, dan Palemahan dengan melakukan langkah pelaksanaan sebagai berikut, yang dimana dalam langkah pelaksanaan ini sudah menerapkan ketiga aspek Trihita Karana dengan melakukan berdoa sebelum memulai kegiatan dan sesudah kegiatan untuk menjaga hubungan dengan Tuhan. Selanjutnya adalah dengan melakukan penghijauan bersama-sama menunjukkan menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia, dan yang terakhir adalah dengan melakukan penghijauan itu sendiri untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Dan hasil yang dapat saya harapkan adalah terciptanya hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan atau Parihyangan, manusia dengan manusia atau Pawongan, dan manusia dengan alam atau Palemahan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Paramasanti dan terima kasih. Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.